ketemu lagi di channel saya, Yeni Toyota Cantik. Kali ini Yeni mau membahas sesuatu produk yang baru. Produk apa sih? Yuk nanti kita saksiin Toyota Race ya. Nah, seperti apa produknya, seperti apa kelebihannya, kita lihat dan kita saksiin. Jangan lepas dari kamera Anda. Halo, apa kabar? Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya, sehat ya. Luar biasa. Dan di belakang kita ini sekarang yang ready stock adalah Toyota Race tipe apa? Tipe GR Sport. GR Sport. Otomatis atau manual? Otomatis. Ini Toyota Race ini baru launching kapan sih? Tanggal 30 April kemarin. 30 April. Wow, baru banget launching. Kurang lebih 1 mingguan lah ya. Ya. Nah, ini variannya ada apa aja sih? Variannya dia untuk yang 1000 cc-nya dia ada di tipe G, dan juga tipe GR Sport dan juga GR TSS. 1000 cc ada tipe G juga ya? Iya, karena 1000 turbo ya. Nah, saya juga sempat lihat ada yang two-tone color itu untuk tipe apa? Hampir semuanya sih ada two-tone color. Semua varian ada pilihan two-tone colornya? Ada. Ya? Oke, yang 1200 cc itu variannya apa aja? Tipe G dia ada manual, ada CVT. Sedangkan di tipe TSS dan tipe yang GR Sportnya dia semua udah CVT semua. Jadi untuk manual. Tipe TSS dan GR Sport yang ada di belakang kita ini otomatis semua? Otomatisnya CVT pakainya ya? CVT. Oke. Nah, guys, sekarang kita kupas tuntas mobil yang Toyota Race tipe 1000 cc GR Sport. Oke, dari tampilan depannya ini kelihatannya apa ya? Kelihatannya gagah banget nih mobil. Ya, kenapa gagah? Karena dia aksen ininya dia agak rata ya. Oke, grillnya ya. Terdapat juga dari samping nih lampunya dia udah LED ya. Oke. Lampunya LED dan juga HID. Ya, HID depannya, dan sennya juga tadi sequential ya. Ya, dia jadi udah seperti mobil harga 500 juta ke atas guys. Jadi ini mobil dengan harga 300 ke bawah, tapi lampunya tadi fitur lampunya seperti sudah mobil di atas 500 juta guys. Oke, di tampilan depannya ini ada fog lamp-nya juga ya. Fog lamp-nya ini masih halogen ya, tapi yang lain sudah LED ya. Benar. Nah, untuk tipe yang GR Sportnya sendiri dia udah kelihatan dia ada body kit. Oke, ini ada body kit tipe GR Sport guys. Dari GR Sport sampai ke TSS. Lalu kalau kita lihat dari tampak samping. Nah, tampak samping. Nah, di sini dia velgnya sendiri sudah racing. Nah, sampai dengan ban cadangannya juga. Ringnya dia udah ring 17 tentunya. Untuk tipe GR ini menggunakan velg ring 17 dan warnanya hitam semua ya? Hitam semua. Mau mobilnya warna kuning pun velgnya hitam ya? Betul, hitam semua. Kecuali dia yang tipe G ya. Kalau tipe G-nya dia masih warnanya sih yang bukan kayak silver ya? Silver dia. Nah, warnanya silver dan ringnya mungkin nggak 17 kalau yang tipe G ya? Ya. Nah, ini juga ada emblem turbonya di samping? Iya, harusnya sih mungkin ya ada orang yang senang emblem turbonya di belakang, tapi ini di sampingnya. Oke. Dan di sini juga setahu saya spionnya udah elektrik ya? Sudah auto retractable. Auto retract ya. Jadi artinya apa? Auto retractable guys, artinya jadi kalau kita kunci ini mobil retractable langsung nutup guys. Jadi secara otomatis. Kita cobain ya. Nah, kuncinya sebetulnya ada di saya nih. Saya lihat juga kuncinya unik banget loh, keren, dan ini juga tampilannya kayak BM kan? Baru ya. Toyota tapi kuncinya kayak BMW guys. Nah, ini logo Toyota di kuncinya ini buat nutup ya? Iya. Kita coba ya. Boleh. Coba. Nah, dia auto retractable guys. Jadi kalau kita buka lagi, nah dia dan bisa langsung kebuka otomatis. Nah, dari tampak samping kita juga dapat ini ya, ada lekukannya. Apa body kitnya? Body kit samping. Body kit samping, dan juga dia dengan ekstra ada lekukan dan dia ada tulisan GR-nya. Ada stiker GR Sport. Stiker GR Sportnya. Nah, yang menarik tuh di sini nih. Nah, ini juga ada fitur apa namanya fitur nih? Jadi kalau kita sentuh aja dia bisa langsung kunci. Nah, untuk membukanya gampang banget, nggak perlu pencet. Misalnya kuncinya kita kantongin guys, dan kita tinggal pencet ini aja bisa buka dan bisa menutup juga. Oke. Dari tampak sampingnya udah oke, dan velg apa untuk sistem pengeremannya bagian belakang masih tromol ya? Masih tromol. Oke, masih tromol.
Tapi yang untuk Depannya sudah roda disk. depannya sudah ada disknya guys. Iya. Oke. Dan juga nih kayak talang air dia juga udah dapet ya. Oke, ini talang air juga sudah dapat dari pabriknya, udah dapat ya. Langsung. Oke, kita bergerak di bagian belakang, kita coba lihat dari tampak belakangnya. Kita lihat, wah, tampilan lampunya keren banget nih, lampu belakangnya. Betul. Stop lampnya keren, desainnya futuristik guys, dan sepertinya udah LED juga ya. Sudah LED untuk di lampu ini. Dan sudah ada spoiler. Kamera parkir Kamera parkir udah ada. sudah ada. Oke, Sensor untuk parking juga mobil ada. yang nggak terlalu besar tapi sudah dilengkapi kamera ya. Kita lihat bagian bagasinya ini ada Dia fleksibel. covernya Untuk ini fleksibel ya. Iya, jadi mudah. Oh ya, gampang dibuka dan gampang dipasang juga ya. Gimana cara pasangnya? Nih. Nah, Oh. bisa lihat. Oke. Selipin aja. Sorry. Nah, tapi ini saking fleksibelnya, kayaknya Ya. nggak bisa ditaruh, Oh iya, nggak dimasukin beban, ini nggak kan bisa. fungsionalnya kalau memang misalnya kita taruh barang supaya nggak kelihatan Nggak langsung. kelihatan langsung dari atas ya, jadi betul-betul. lebih aman ya. Betul. Nah ini saya lihat juga bagasinya cukup luas dan katanya bisa ditambah nih Iya. volumenya. di-extend. Jadi kalau kita mau bawa barang yang tinggi, Ya, ininya Bisa tinggal diturunin. decknya bisa diturunin, jadi volumenya bisa lebih besar guys. Nah setelah kursi tengahnya ini dilipat, ruang bagasinya jadi lebih luas ya. ya. Oke guys, sekarang gue coba duduk di kursi belakangnya. Untuk ukuran mobil yang ya kelihatannya nggak terlalu besar, tapi kursi belakangnya sangat lega guys. Contohnya, gue duduk di sini, gue tingginya 172 cm dan jarak kaki sama kursi depan ini cukup ada jarak guys, cukup lega ya. Dan kita lihat juga bagian atapnya dari kepala sampai plafonnya juga masih ada jarak guys. Dan cukup nyaman duduknya. Dan kalau misalnya dirasa senderannya terlalu tegak, ini bisa dimundurin sedikit ya. Bisa di-adjust untuk mundur sedikit. Oke. Ini bagian belakangnya cukup lega guys. Kita coba bagian depannya. Gue coba duduk di supir bagian driver, cukup nyaman ya. Oke, kita mundurin sedikit. Posisi duduknya cukup nyaman, kursinya juga cukup nyaman. Oke guys, tadi posisi duduknya udah cukup oke untuk kita driving ya. Untuk bawa sendiri juga oke. Untuk fitur-fitur lebih lengkapnya, biar nanti yang ahlinya yang jelasin. Oke guys, kita panggil Ci. Nah, kalau kita perhatiin pada bagian setir di sini, setirnya sendiri sudah dibungkus dengan kulit, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak lupa juga di sini sudah ada beberapa kompartemennya ya. Jadi untuk laci-lacinya, kompartemennya jadi kayak kanan kiri ini ada tempat gelas, dan juga di samping kanan bawah saya dan kanan kiri ini ada tempat botol, dan di sebelah kiri saya ini dia ada di sela-sela kanan kiri sini nih, kalau kalian perhatiin ini yang bisa buat taruh-taruh barang-barang kecil-kecil ya. Sama di tempat sini. Nah, kalau kita lihat lagi pada bagian setir, selain airbag memiliki airbag 2 airbag, di sini dia sebelah kanan adalah tombolnya mode ini untuk mengatur volume pada audio, dan juga di sebelah kiri sini adalah mengatur MID pada tampilan di layar. Lalu tidak lupa juga di sini ada pedal shiftnya ya. Ini untuk kita mengatur transmisi secara manual, ya kan? Dan untuk tampilan ininya sih semuanya sudah lengkap ya. Kalau misalnya kita perhatiin di bagian tuas dia juga sudah carbonize. Nah, di sini kalau kita perhatiin tampilan yang pertama pada muncul di layar adalah tampilan tanggal. Itu menentukan ada ganjil atau genapnya. Nah, ditutup. Nah, di sini kita perhatiin ada menu-menunya, telepon, suara, HP mati, dan iPod. Toyota Link, M Toyota, USB, radio, dan audio. Untuk sedang diputar. Nah, jadi kalian bisa perhatiin di sini ya. Gitu. Oke guys, tadi udah dijelasin semua fitur interior dan fitur-fitur yang ada di dalamnya Toyota Rise sama Ci ini. Sekarang kita beralih ke mesinnya. Mesinnya ini yang 1000 cc turbo menggunakan
1000 cc, 3 silinder. 3 silinder DOHC. DOHC ya? Iya, betul. Bukan SOHC ya? Bukan. DOHC turbo. Nah, ini mesinnya sama nggak sih sama Agya? Enggak dong, kalau Agya kan dia 4 silinder 1200, sedangkan Oh, ini dia 1000 cc turbo, tapi bicara torsinya dia setara dengan kapasitas 1500 cc. Oke, torsinya tadi saya sempat lihat torsinya tuh 98 Nm ya, dan Atau daya setara maksimalnya. 14,2 kgm ya. Oke, itu setara dengan mesin. Mesin 1500. I Yang see, guys. cc 1500. Jadi mobil Toyota Race ini dengan menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder turbo, daya maksimumnya sama seperti mobil yang 1500 cc guys. Jadi layak dicoba, buruan coba mobilnya, test drive langsung. Dan gimana sih cara mesennya dan promo-promo apa yang ada, harganya juga berapa sih? Boleh kasih tahu nggak sama teman-teman? Kalau range harganya sendiri, Oke. dia dari harga 240-an sampai dengan 260-an. Itu untuk tipe yang 1000 cc. 1000 cc turbo, karena saat ini yang baru keluar adalah 1000 cc turbo. Oke, oh jadi saat ini yang baru keluar hanya ada 1000 cc turbo yang ada beberapa varian tadi ya? Betul. Nah, gimana setelah kalian saksiin tadi? Cukup bagus dong, cukup menarik dong. Jangan lupa ya, kalian segera memesan. Kenapa? Karena pertama PPNBM pasti akan sudah berakhir. Kedua, antrian makin panjang tentunya. Jangan lupa kalian calling ke saya untuk memang bagi yang mau cobain test drive-nya. Di 0813-1031-8182 dengan Yeni Toyota Shantik. Aku ada showroomnya di Kapuk ya. Jadi kalau kalian mau datang, mau lihat langsung show-nya langsung, ada kebetulan di Toyota. Lalu jangan lupa juga kalian, bagi yang kalian menonton, menyaksikan semua channel saya, tolong ya dibantu dikasih komen, di like, dan jangan lupa di subscribe ya tentunya. Bye-bye.